Selamat pagi buat kita semua yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Yusuf, MSI, dan teman-teman semuanya. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi kelompok kami. Adapun materi kelompok kami yaitu isomer kompleks. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami kelompok 4 terdiri dari Hotma Damayanti Purba, Litani Feftrin Siregar, Petrin Suranta Tarigan, dan Tuti Aisyah. Slide selanjutnya, yaitu mengenai definisi isomer. Definisi isomer akan dijelaskan oleh Saudara Tuti. Kepada Saudari Tuti, layar dan waktu. Baik, terima kasih. Isomer merupakan senyawa yang memiliki komposisi atau zat penyusun yang sama tetapi sifatnya berbeda. Isomer juga merupakan senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama akan tetapi memiliki penataan struktur yang berbeda. Dan tidak hanya senyawa organik, namun isomerisasi juga dimiliki oleh senyawa kompleks. Banyak senyawa kompleks dengan struktur kimia yang rumit, selain itu bervariasi jenis ikatan dan struktur geometri yang mungkin terbentuk memungkinkan banyaknya jenis isomer yang berbeda dalam senyawa kompleks. Slide selanjutnya. Adapun proses isomer disebut dengan isomerisasi, dan secara umum terdapat dua jenis isomer dalam senyawa koordinasi, yaitu yang pertama isomer struktural yang terbagi menjadi isomer ionisasi, hidrat, koordinasi, polimerisasi, dan pertautan. Yang kedua adalah isomer stereoisomerisasi yang terbagi menjadi isomer geometri dan optik. Kedua penggolongan dari jenis isomer ini merupakan penggolongan isomer yang dilakukan oleh Werner dan masih dipakai secara luas dalam bidang kimia hingga saat ini, terutama isomer geometri dan optis. Slide selanjutnya. Pertama adalah isomer struktural. Ini merupakan isomer yang mengandung jumlah atom yang sama dari setiap jenis tetapi berbeda di mana atom terikat satu sama lain. Isomer struktural berbeda dalam struktur atau ikatan yang terpisah dari stereoisomer yang berbeda dalam pengaturan spasial ligan yang melekat tetapi masih memiliki sifat ikatan. Dan dalam menentukan isomer struktural, yang pertama dilihat dari ligan yang terikat pada logam pusat dan di mana atom ligan yang menempel pada logam pusat. Slide selanjutnya. Pembagian dari isomer struktural yang pertama adalah isomer ionisasi. Ini merupakan isomer yang terjadi ketika ligan yang terikat pada pusat logam tertukar tempat dengan anion atau molekul netral yang awalnya di luar kompleks koordinasi. Geometri dari ion logam pusat dan identitas ligan lainnya identik. Adapun karena anion dan molekul di luar bola koordinasi yang berbeda, maka sifat kimia dari isomer ini juga berbeda. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Slide selanjutnya. Adapun isomer jenis ini menunjukkan isomer dari suatu kompleks yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion yang berbeda. Misalnya kompleks CONH3 5 kali Br, SO4 yang berwarna merah violet, yang apabila larutan berair dari kompleks ini akan menghasilkan endapan putih BaSO4 dengan larutan BaCl2 yang memastikan adanya ion SO42-. Sedangkan untuk kompleks CONH3 5 kali SO4 Br yang berwarna merah, larutan dari kompleks ini tidak menghasilkan hasil positif terhadap uji sulfat dengan BaCl2. Slide selanjutnya. Kedua adalah isomer hidrat. Ini merupakan senyawa yang memiliki komposisi kimia sama tetapi berbeda dalam jumlah air yang dimiliki atom pusat. Contohnya adalah senyawa koordinasi CrCl36H2O yang melalui pengukuran hantaran listrik, jika ditambahkan larutan AgO3 akan menghasilkan 3 persamaan dengan warna yang berbeda. Seperti dapat dilihat persamaannya, yaitu persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Adapun isomer hidrat, hal ini karena seringkali air digunakan sebagai pelarut. Slide selanjutnya.
Yang ketiga adalah isomer koordinasi. Ini merupakan isomer yang terjadi ketika senyawa yang mengandung bagian anionik dan kationik kompleks dapat dianggap terjadi dengan pertukaran beberapa ligan dari bagian kationik ke bagian anionik. Dalam isomer koordinasi, kompleks anion dari senyawa koordinasi bertukar satu atau lebih ligan. Contohnya adalah senyawa CONH3 6 kali, CrC2O4 3 kali, dan senyawa COC2O4 3 kali, CrNH3 6 kali. Kedua ada senyawa PTNH3 4 kali 2 positif, dan PDCl4 2 min yang membentuk isomer PTNH3 3 kali plus dan PDNH3Cl3 min. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang selanjutnya adalah isomer polimerisasi. Isomer polimerisasi terjadi di antara senyawa yang memiliki rumus empiris sama tetapi berbeda dalam massa molekulnya. Senyawa kedua, ketiga, dan keempat dapat dikatakan sebagai polimer dari senyawa pertama. Boleh kita lihat pada contoh 1, contoh 2, contoh 3, dan contoh 4. Terlihat bahwa senyawa kedua, ketiga, dan keempat itu merupakan polimer dari senyawa pertama. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah isomer pertautan. Nah, ligen tertentu ambidentat memiliki lebih dari satu atom alternatif yang dapat diikat oleh logam pusat. Nah, contohnya dapat dilihat pada slide bahwa senyawa koordinasi COCl2, NO2, 5NH3 berhasil dibuat menjadi dua senyawa berbeda yang masing-masing mengandung NO2-. Ligan-ligan lain yang dapat membentuk isomer pertautan boleh kita lihat pada slide. Selanjutnya, adalah isomer ikatan. Sejumlah senyawa kompleks memiliki ligan ambidentat memiliki lebih dari satu atom yang dapat menyumbangkan PEB dalam pembentukan ikatan. Maka logam pusat dapat terikat dengan atom yang berbeda pada ligan tersebut. Nah, contoh ligan ambidentat yang dapat membentuk isomer ikatan yaitu NO2, LONO, gugus SCN, dan gugus NCS. Contohnya boleh dilihat pada tabel sebelah kanan ya teman-teman. Slide selanjutnya. Untuk isomer stereoisomerisasi akan dipaparkan oleh Hotma kepada saudara Hotma. Layar dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah isomer stereoisomerasi yang merupakan proses pembentukan isomer-isomer dari senyawa yang memiliki rumus molekul dan ikatan yang sama tetapi berbeda susunan atomnya dalam ruang. Selanjutnya, isomer geometri merupakan salah satu postulat dari teori Werner yang menyatakan bahwa proses di mana senyawa yang memiliki komposisi sama tetapi berbeda dalam posisi relatif dari susunan atom atau ligan dalam ruang. Ligan yang berposisi saling memihak satu dengan yang lainnya dinamakan isomer cis, sedangkan posisi yang saling berlawanan dinamakan dengan isomer trans. Dan ditentukan oleh bilangan koordinasi dari logam pusat, paling banyak pada bilangan koordinasi 4 dan 6. Yang pertama, isomerisasi geometri bilangan koordinasi 4, di mana kebanyakan bentuk planar atau tetahedral, dan isomerisasi cis-trans tidak mungkin terjadi dalam kompleks tetahedral. Gambar pada slide merupakan struktur isomer cis dan trans dari PTCl2 NH3 2 kali. Yang kedua, ada isomerisasi geometri bilangan koordinasi 6 yang merupakan senyawa paling umum dengan penyusunan 6 ligan selalu terjadi dalam bentuk oktahedron dan logam ditempatkan pada pusat dan ligan ditempatkan pada puncak-puncaknya.
Gambar pada slide pada sebelah kanan merupakan isomer geometri cis dan trans ion tetraamina di klorido kobalt 3. Kemudian isomer optikal, yang merupakan isomer yang berbeda di dalam kemampuan memutar bidang cahaya terpolarisasi, dan merupakan isomer yang mampu memutar bidang cahaya terpolarisasi yang dinamakan dengan enantiomer. Di mana ketika cahaya melewati prisma, maka cahaya tersebut akan mengalami yang namanya polarisasi. Dan apabila terus dilewatkan ke dalam larutan sampel yang berisi zat aktif optis, maka cahaya akan terpolarisasi, dapat diputar ke arah kiri ataupun ke arah kanan. Kemudian, enantiomer memiliki sifat fisik dan kimia yang identik, berbeda dalam arah untuk merotasi bidang cahaya terpolarisasi yang ditransmisi. Apabila bidang cahaya terpolarisasi, akan dirotasi ke arah kanan yang disebut dekstro atau D, ataupun positif, dan dirotasi ke kiri yang disebut dengan LeFo atau negatif. Berikut contoh isomer optik dari CO N2Cl2. Selanjutnya, pada senyawa organik, isomer optis terjadi pada senyawa yang memiliki atom C asimetris. Walaupun demikian, tidak berarti senyawa-senyawa kompleks yang merupakan senyawa anorganik tidak memiliki isomer optis. Hasil pengamatan terhadap berbagai senyawa kompleks menunjukkan bahwa pada senyawa kompleks juga terjadi isomer optis. Suatu molekul senyawa kompleks yang asimetris atau tidak memiliki bidang simetri, sehingga tidak dapat diimpitkan dengan bayangan cerminnya, yang akan bersifat optis aktif dan memiliki isomer optis. Pada senyawa kompleks, isomer optik umum dijumpai dalam kompleks oktahedral yang melibatkan gugus bidentat dan memiliki isomer cis dan trans. Isomer cis dari kompleks semacam ini tidak memiliki bidang simetri, sehingga akan memiliki isomer optis. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan isomer kompleks dan jenis-jenisnya, nah sekarang bagaimana sih aplikasinya isomer senyawa kompleks ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk aplikasi isomer senyawa kompleks akan dipaparkan oleh Saudara Petrin Suranta Tarigan kepada Saudara Petrin. Layar dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian di mana aplikasi dari isomer kompleks ini dalam kehidupan. Di mana aplikasi isomer kompleks dalam kehidupan itu sangatlah luas. Namun pada PPT atau makalah yang kami sajikan akan disajikan secara singkat, terutama di mana pada bidang analitik, industri, dan kimia biologis. Nah, yang pertama kami akan menjelaskan aplikasi dari isomer kompleks dalam bidang kimia analitik, di mana hampir semua analisis kualitatif melibatkan pembentukan ion kompleks. Biasanya ion kompleks dapat terbentuk ketika suatu endapan ditambah zat pengompleks atau ion kompleks senama. Misalnya endapan AgCl akan berlarut ketika ditambahkan larutan amonia dan membentuk ion kompleks diamin perak. Nah, reaksinya itu AgCl tambah 2 NH3 menghasilkan AgNH3 2 kali positif tambah Cl. Pembentukan kompleks biasanya ditandai oleh pembentukan larutan atau endapan berwarna yang dipakai untuk mendeteksi keberadaan ion logam dalam larutan. Misalnya keberadaan ion Cu2 positif ditandai dengan terbentuknya warna larutan biru tua ketika ditambahkan amonia. Dan reaksinya itu Cu2 positif tambah 4 NH3 menghasilkan CuNH3 4 kali 2 positif dan warnanya itu adalah warna biru tua. Di mana beberapa kation dapat dipisahkan berdasarkan kestabilan pembentukan ion kompleks cyanidanya. Misalnya Cu2 positif dan dapat membentuk CuCN4 dengan penambahan KCN berlebih. Eta digunakan untuk memperkirakan adanya beberapa kation seperti M2 positif, Ca, Al3 positif, dan lain-lain melalui titrasi volumetrik.
Beberapa bahan pangkelat organik digunakan di dalam kolorimetri seperti fenantrolin untuk menstabilkan ion fero. Demikian kalorimetri penentuan kadar ion feri biasanya digunakan ligan tiosianato sehingga membentuk kompleks berwarna merah. Kemudian kesadaran air dapat ditentukan dengan menitrasi air sada oleh ETA. Kemudian aplikasi dalam industri. Yang pertama, garam-garam besi yang larut dalam air dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Hal ini dapat dicegah dengan menambahkan ETA. ETA adalah zat pengkelat yang sangat kuat, dapat mengikat ion Fe3 positif melalui 2 atom nitrogen dan 4 atom oksigen sehingga membentuk ion kompleks atau Fe etan negatif berupa cincin kerat beranggota 5. Dengan pembentukan ion kompleks tersebut, konsentrasi ion Fe positif menjadi berkurang sehingga tingkat keracunan diperkecil. Kemudian pembentukan ion kompleks atau AgSO2O3 2 negatif 3 kali 3 negatif memiliki peran penting dalam fotogram. Film pemotretan dilapisi kristal halus AgBr dalam gelatin yang peka terhadap cahaya. Ketika film terkena cahaya, lapisan perak bromida akan mengurai. Sedikit banyaknya penguraian bergantung pada kekuatan cahaya dan waktu. Dalam kamar gelap film dicuci melalui 2 proses, yaitu produksian AgBr yang terkena cahaya oleh bahan pengembang dan pelarutan lapisan AgBr pada film yang tidak terkena cahaya. Biasanya bahan pengembang foto yang sering digunakan adalah produktor yang disebut hidroquinonon atau C6H4OH 2 kali dengan persamaan kimia yang dinyatakan sebagai berikut. Ag dalam kristal AgBr. Dan reaksinya itu adalah C6H4OH 2 kali dalam bentuk aqueous ditambah dengan 2 Ag positif menghasilkan C6H4O2 dalam bentuk aqueous tambah Ag dalam bentuk solid tambah 2H positif dalam bentuk aqueous. Kemudian perak bromida yang tidak terkena cahaya tidak direduksi oleh bahan pengembang dilepaskan dengan cara melarutkannya ke dalam larutan natrium sulfat Na2SO2 yang disebut dengan fixer sehingga membentuk ion kompleks menurut persamaan kimia berikut, mana Ag positif atau dalam kristal AgBr. Dan reaksinya itu adalah Ag positif ditambah 2S2O3 2 negatif dalam bentuk aqueous menghasilkan Ag2 S2O3 2 kali dalam AgSO2O3 2 kali 3 negatif dalam bentuk aqueous. Kemudian setelah pencucian, film yang terkena cahaya menjadi gelap dan bagian yang tidak terkena cahaya menjadi terang. Film ini dinamakan film negatif atau klise. Jika cahaya disorotkan terhadap film negatif yang ditampilkan di atas kertas sensitif cahaya, maka akan dihasilkan cetakan positif atau potret. Logam mulia seperti Ag dan Au diekstraksi dari bijinya melalui pembentukan kompleks sianida seperti AgCN2 negatif dan AuCl4 negatif. Reagen Schweitzer yaitu tetramintembaga 2 hidroksida atau CuNH3 4 kali, OH 2 kali digunakan sebagai pelarut selulosa di pabrik rayon buatan. Pelunakan air seadanya dengan penambahan zat pengompleks seperti natrium metafosfat dan ETA. Kemudian penerapan dalam sistem biologis. Banyak kompleks logam yang merupakan bagian penting dalam sistem biologis seperti hemoglobin, sitokrom, dan klorofil. Semuanya mengandung ligan porfirin, tetapi bervariasi dalam substituennya. Hemoglobin di dalam sel darah merah mengandung kompleks besi porfirin. Unit hemo merupakan bagian dari hemoglobin, sitokrom, dan beberapa enzim. Mereka hanya berbeda dari jenis protein yang mengelilingi hemo tersebut. Di dalam hemoglobin dan mioglobin, 5 kedudukannya koordinasi besi ditempati oleh nitrogen histidin atau bagian dari protein, sedangkan kedudukan keenam secara reversibel dapat ditempati oleh oksigen. Kemudian hemoglobin tersusun oleh 4 unit heme. Hemoglobin berperan metransforma oksigen dari paru-paru ke sel tubuh dan transformasi oksigen ke mioglobin yang hanya mengandung 1 unit heme. Mioglobin dapat menyebabkan oksigen dapat digunakan untuk reaksi pernafasan dari sel. Kemudian karbon monoksida dan sianida dapat membentuk kompleks besi yang sangat stabil. Mereka akan menutup ke 6 tempat koordinasi heme sehingga mengakibatkan timbulnya peracunan. Porfirin juga merupakan bagian dari klorofil yang merupakan zat penting untuk melakukan fotosintesis dari tumbuhan hijau. Vitamin B12 adalah kompleks dari kobalt klorin yang berperan dalam menjaga agar sel-sel berfungsi normal, terutama sel-sel saluran pencernaan, sistem urat saraf, sumsum tulang. Tubuh manusia mengandung senyawa seperti adrenalin, asam sitrat, dan seperti Pb, Cu, dan lain-lain juga mencegah metabolisme secara normal.
Keracunan Pb dan Co dapat disembuhkan dengan menginjeksikan ETA sehingga membentukkan kompleks logam ETA yang dikeluarkan melalui urin. Baik, sampai di sini untuk aplikasi dari isomer kompleks, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian pemaparan kelompok mengenai materi isomer kompleks.